Ini baru satu bagian, nggak usah terlalu. Mangga. Udah berumur ya, Mas? 18. Berapa? Sini aja kali. Ada tempatnya. Aneh lagi gue di situ masuk ke zaman. Oh lo, jangan lihat gue. Taman Wali Songo. Temtrek. Sembarangan lo. Udah nomor. Karena ada Mercy. Sriwijaya, Sriwijaya. Hanya doang ya? Medan Siantar kan.
Kali gitu ya maksudnya. Buat closingnya nanti. Persiapan dari Museum Istiqlal dan Bait Al-Quran sampai saat ini sudah mencapai 70%. Jadi sisa hari di mana besok adalah memasuki Idul Adha, kemudian ada hari Sabtu dan menjelang pembukaan oleh Bapak Presiden pada hari Minggu. Sisa waktu itu akan kami pergunakan untuk finishing. Beberapa materi memang sudah masuk ke umum makan saja. Hampir para seniman untuk kontemporer umum makan saja. Para seniman yang senior maupun yang muda ikut serta. Jadi di sini tidak dibatasi mana yang muda, mana yang tua atau yang senior, tapi yang berkarya adalah itulah yang kami masukkan ke dalam pameran daripada seni rupa kontemporer itu. Dalam seni rupa tradisional yang saya sendiri susun, yaitu telah berdatangan dari daerah berbagai macam benda yang langka sama sekali. Umpamakan dari Aceh, itu berupa benda-benda perhiasan yang dibuat semuanya dari emas, dan itu masih tertutup dan nanti pada waktunya akan dibuka. Kemudian senjata-senjata seperti rencong, kemudian rencong itu bukan rencong yang biasa, tetapi rencong yang dibuat memang agaknya itu pada tahun-tahun sebelum Perang Aceh pecah, yaitu pada tahun 1870. Tetapi sebelum itu saya kira rencong itu sudah dibuat. Saya kira pada abad ke-16 atau abad ke-15. Rencong ini salah satu rencongnya dibuat matanya itu dari emas. Demikian juga pegangannya dan indah sekali. Kemudian dari Palembang ada batik Palembang yang sekarang saya kira ini batik Palembang ini ditemukan oleh Istiqlal, yaitu harus dikembangkan kembali karena yang indah sekali dari batik ini. Kemudian songket limar juga dari Palembang sangat bagus sekali. Jadi berbagai daerah itu mengirimkannya. Kemudian dari Kudus, sangat luar biasa, yaitu koleksi yang dibuat oleh saudara Mustaqim, jadi Nur Mustaqim dari Kudus. Ini berupa gebyok ukiran, ya, itu adalah suatu tradisi yang ada di Kudus. Kemudian juga keramik yang baru, kemudian seni tetak logam. Nah, ini yang hidup kembali, seni tetak logam. Beberapa daerah seni tetak logam itu rupanya pengrajinnya sudah hampir punah, dan itu Yayasan Istiqlal ya yang ikut mengisi daripada Museum Istiqlal ini membangunkan kembali. Butuh proses berapa lama Pak untuk proses pengumpulannya itu sendiri? Untuk pengumpulannya itu antara 3 tahunan itu perlu, dan belum selesai 3 tahun pun. Barangkali kami kalau dikasih waktu lagi 2 tahun ini akan lebih bagus koleksinya gitu. Yang akan dibuka ini sementara ini adalah lantai dasar. Lantai kedua, ketiga, dan keempat itu akan menyusul pada masa-masa yang akan datang. Barangnya sudah ada, tetapi kami belum bisa menyusunnya secara tata cara museum yang bagus. Nah itulah yang sampai sekarang yang kami dapatkan. Kemudian untuk mushaf itu dari depan, dan ini yang akan pertama-tama akan dimasuki oleh Bapak Presiden pada waktu pembukaan. Mushaf
Istiqlal yang sudah ada, kemudian mushaf Sundawi dari Jawa Barat, dan mushaf Wonosobo dari Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian berbagai macam koleksi Al-Quran yang umurnya sudah berabad, ada yang sudah 2 abad dan sebagainya, dan tulisannya masih terbaca, hanya kertasnya memang sudah lapuk begitu. Jadi ini akan hati-hati sekali, akan kami tempatkan di dalam suatu vitrin yang terkunci. Pak, untuk idealnya sebuah museum itu harus bisa menyediakan apa saja, Pak? Idealnya yaitu ada benda di sana yang mempunyai di sini barangkali tidak hanya sejarah dan etnis keterkaitannya, tapi ada tradisi keislaman itu barangkali. Kemudian ada simbolisasi daripada keislaman itu sendiri yang terkait di dalam benda itu. Kemudian ada informasi. Nah, informasi sekarang itu melalui multimedia. Jadi masyarakat boleh tinggal hanya menekan saja tombol, dia keluar dari kamar sendiri. Itu kita mempergunakan teknologi baru dalam hal ini. Kemudian juga ada toko buku. Orang bisa membeli buku-buku tentang keislaman, tentang kebudayaan dan sebagainya. Dan ada tempat bertanya, ada pusat informasinya di situ. Itulah menjadi satu persyaratan daripada sebuah museum. Tapi sebuah museum itu juga harus mengadakan semacam ceramah, penerangan kepada mereka yang berminat selain tulisan-tulisan itu. Tentunya di masa mendatang akan menjadi seperti itu, Pak. Akan seperti itu, insya Allah. Dan harus semacam itu. Ya, jadi pusat daripada Baitul Quran dan Museum Istiqlal ini sebagai mana amanah yang diberikan oleh Ibu Negara almarhumah Ibu Tien Soeharto. Demikian itunya. Masih banyak sementara orang yang enggan untuk ke museum karena nggak ada orangnya, banyak juga nggak ada yang ditanya gitu loh, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan sedikit himbauan ya, Pak, kepada masyarakat, apa sih sebetulnya manfaat untuk orang supaya suka ke museum gitu. Biasanya orang-orang asing yang suka ke museum. Ya. Memang itu diakui di orang Indonesia itu masuk ke museum itu karena dulu itu museum itu barangkali dalam gambaran mereka ketika zaman kolonial itu hanya kumuh dan tempat benda-benda kuno yang kurang terurus. Tapi sekarang sebuah museum itu adalah suatu universitas sebenarnya. Tidak ada bedanya sebuah museum itu dengan sebuah akademi, di mana seluruh keilmuan, disiplin keilmuan itu ada. Demikian juga umpamakan saja di dalam Museum Istiqlal ini kita tidak hanya membahas mengenai umumnya keislaman, tapi juga kita membahas tradisi Hindu Buddha, tradisi Kristianiti dan Nasrani, bagaimana bersatu berpadu dengan unsur-unsur keislaman itu. Ya, ini dimasukkan ke dalam museum. Satu tradisi yang luar biasa ya, kemesraan ya barangkali kalau saya menyebutnya demikian antara agama gitu ya, umpamakan saja di Kudus sampai sekarang itu masyarakat tidak mau menyembelih sapi karena Sunan Kudus Jafar Shodiq itu pada waktunya ketika Hindu Buddha masih kuat ketika itu tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh perasaan. Jadi kalau menyembelih sapi yang tidak boleh oleh orang Hindu itu kurang baik. Nah, di dalam museum itu ada dokumen-dokumen semacam itu disediakan di sini. Sampai sekarang kalau saya datang ke Kudus minta sate sapi, semuanya nggak bisa. Ada sate kerbau di sana. Nah itulah. Jadi kemesraan ini antara ya yang disebut sekarang kemesraan antara suku, antara agama dan sebagainya itu sudah terbentuk sebenarnya, sudah melembaga, sudah mentradisi, sudah berabad di Indonesia itu. Itu yang harus kita bangunkan kembali sekarang. Nah inilah yang luar biasa. Sekarang Pak berbicara soal masalah museum biasanya tidak terlepas dari soal dana ya Pak ya, Ya. dana. Kemudian untuk museum ini sendiri bagaimana Pak untuk kedepannya? Dana itu sebenarnya yang saya kurang mengetahui tentang dana itu, tetapi kita melihat kalau dihitung dana saja ya, seorang kolektor seni, ahli agama dari daerah ini mau menyumbangkan ini. Ini kan kalau dinilai saja benda itu berapa ratus juta sebenarnya gitu ya. Nah ini
tidak bisa kami menghitung dengan uang. Itulah yang kegembiraan yang luar biasa yang saya dapatkan pada waktu ke daerah dan membawanya dan sebagainya itu. Jadi ada semacam optimis ya Pak. Optimisme bahwa dari pada masa mendatang ini tidak akan terbengkalai sebagaimana Iya. museum-museum yang lain. Betul. Bahkan kami sekarang sudah mulai kewalahan menampung dari daerah ingin menyumbangkan dan supaya ini ditaruhlah di tempat yang bagus begitulah. Jadi museum ini suatu wadah yang luar biasa dari kebudayaan Islam ini. Gitu. Pak, kalau di Di Casablanca, tapi koleksinya tidak sih. Bukan yang dimaksud. Plastiknya dibuka lah.